Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dwi Pagi Hari dengan NIM 20 22 10 11 9 dan Anissa Eka Putri dengan NIM 20 22 10 15 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Group Decision Support System atau GDSS. Pengertian dasar Group Decision Support System atau GDSS. GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. GDSS terdiri dari suatu perangkat lunak, perangkat keras, komponen bahasa, dan prosedur. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Komponen GDSS yaitu hardware, software, orang, dan prosedur. Komponen ini disusun untuk mendukung sekelompok orang yang biasanya dalam konteks meeting yang melibatkan pembuat keputusan. Kegunaan GDSS. 1. Meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Menciptakan iklim yang terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang menciptakan iklim yang lebih terbuka, pihak yang tingkatnya lebih rendah merasa takut dan terancam, dan juga tidak membuat pihak yang tingkatnya lebih tinggi mendominasi jalannya suatu rapat atau pertemuan atau meeting. 3. Mampu melakukan akses informasi eksternal yang memungkinkan ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga memungkinkan meeting dapat terus dilanjutkan dalam produktif. 4. Menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, pertemuan atau meeting, mencari cara yang paling efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sesi brainstorming dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yang paling sesuai. 5. Setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan peserta rapat, pertemuan atau meeting mengkontribusikan ide atau pendapatnya tanpa takut untuk dikritik. 6. Menetapkan prioritas dan mengambil keputusan, yaitu mencari cara untuk menampung seluruh pemilih dalam pengambilan keputusan. 7. Meningkatkan partisipasi sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. 8. Evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfer di mana suatu ide dan akan dievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yang memberikan ide tersebut. 9.
mampu melakukan akses informasi eksternal yang memungkinkan ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga memungkinkan meeting dapat terus dilanjutkan dan produktif. 10. Menghasilkan notulen hasil diskusi, sehingga pihak yang tidak dapat berpartisipasi langsung dapat tetap memahami hasil dan isi dari meeting. Implementasi di bidang manajemen. Manajer jarang memecahkan masalah sendiri. Komite dan tim proyek dan gugus tugas yang ada dalam banyak perusahaan merupakan contoh pendekatan kelompok untuk pemecahan masalah. GDSS membantu kelompok, terutama kelompok manajer, dalam menganalisa sebuah masalah dan dalam melakukan sebuah keputusan bersama. GDSS untuk menentukan prioritas proyek. Proyek pemerintah maupun swasta dikerjakan dengan sistem tender, di mana proyek-proyek tersebut ditawarkan ke perusahaan swasta yang ahli di bidangnya. Pemilihan prioritas proyek merupakan sesuatu hal yang penting karena semakin baik dalam memilih proyek-proyek yang hendak dikerjakan, maka keuntungan perusahaan akan semakin maksimal dengan biaya operasional yang minimal. Pemilihan prioritas proyek yang baik juga akan memuaskan semua unit kerja di perusahaan pemegang tender karena terakomodasi kebutuhannya dengan keuntungan maksimal. Contoh pertama adalah perusahaan Jogja Info Service mendapatkan penawaran proyek-proyek di bidang TIK. Proyek pemilihan dengan mekanisme rapat oleh sejumlah pegawai yang membidangi 3 hal antara lain 1. Bidang teknik, bidang keuangan, dan bidang administrasi. Setiap bidang berhak dan harus turut mempertimbangkan prioritas proyek sesuai kapasitas masing-masing bidang tersebut. Proyek manakah yang menguntungkan untuk didahulukan atau diprioritaskan untuk diraih? Bidang teknis akan memprioritaskan proyek berdasarkan pengalaman, kemampuan teknis untuk lingkup pekerjaan yang akan ditawarkan. Ketersediaan tenaga ahli, ketersediaan sumber daya, jadwal pelaksana pekerjaan, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Bidang administrasi akan mempertimbangkan masalah, kemudian proses administrasi pekerjaan, proses transportasi dan akomodasi tim penggarap, proses perizinan jika diperlukan, dan proses administrasi lainnya. Sedangkan bidang keuangan akan mempertimbangkan dari penawaran nilai proyek, sisi pengeluaran keuangan untuk tenaga ahli dan penggarap, sisi pengeluaran untuk biaya operasional, dan lain-lain. Proses pemilihan proyek yang dilakukan dengan mekanisme rapat bersama membutuhkan waktu pertemuan yang melibatkan banyak personil dan cenderung tidak efisien. Diperlukan sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat membantu menentukan prioritas proyek yang akan dikerjakan. Keputusan dicapai dengan kolaborasi 3 unit kerja tersebut, dikarenakan ada 3 unit yang harus memberikan dukungan keputusan, maka SPK yang dibangun harus mendukung mekanisme Group Decision Support System atau sistem pendukung keputusan beberapa kelompok. Model pengambilan keputusan yang lazim dilakukan untuk alternatif dengan beberapa kriteria adalah metode weighted product
Metode ini dapat dipakai untuk menghasilkan ranking sejumlah alternatif dengan mempertimbangkan bobot kriteria setiap alternatif tersebut. Setiap unit kerja di Jogja Info Service akan melakukan perankingan proyek menggunakan metode weighted product ini. Kemudian hasil dari metode weighted product setiap unit dikolaborasikan menggunakan metode Borda. Hasil final merupakan kolaborasi keputusan 3 buah kelompok tersebut sehingga mempermudah pimpinan perusahaan untuk memutuskan proyek-proyek yang akan diprioritaskan. Yang kedua, Putra tahun 2012 juga pernah melakukan penelitian sejenis, di mana GDSS dipakai untuk menentukan lokasi bank dan pimpinan yang tepat untuk bank tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dipakai dalam penelitian tersebut untuk menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi ke dalam suatu kerangka berpikir yang logis, sehingga memungkinkan keputusan dapat diambil secara efektif. Dalam penentuan lokasi bank, dalam penelitian ini dilakukan oleh banyak manajer, sehingga memerlukan group decision support system. Dalam hal ini digunakan metode Borda untuk memudahkan mendapatkan keputusan final dari sejumlah keputusan yang dihasilkan oleh manajer-manajer tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.